Baik, terima kasih saudara. Kembali bersama saya Dosi Alfian dalam Serambi Topik. Dan seperti biasa kita membahas terkait dengan informasi hangat di Harian Serambi Indonesia hari ini. Kemarin kita tahu bahwa Aceh bisa menyaksikan, Banda Aceh khususnya itu bisa menyaksikan gerhana matahari sebagian atau GMS di Harian Serambi Indonesia, seperti yang Anda baca juga dan Anda lihat bahwa ada foto terkait dengan gerhana matahari sebagian tersebut. Tetapi Harian Serambi Indonesia kemudian mengambil informasi lain sebagai headline-nya. Sudah bersama saya saat sekarang ini redaktur multimedia Harian Serambi Indonesia, serambinews.com juga, beliau Kang Arief Ramdan yang sudah bersama saya. Kang Arief, terima kasih sudah hadir. Ya. Kabar sehat, Bung? Alhamdulillah, mudah sih sehat. Baik. Setelah kemarin hangat tentang informasi gerhana matahari sebagian di Aceh dan juga di Indonesia secara keseluruhan gerhana matahari total seperti itu, mengapa kemudian kita mengangkat informasi giliran rutan kaju yang disidak ini menjadi headline di Harian Serambi Indonesia, Bung Arief? Iya, kemarin kita punya dua berita besar sebetulnya. Yang pertama, kenapa kita ambil giliran rutan kaju yang disidak? Di situ juga persoalan besar juga. Iya, sebesar matahari gitu. Iya, karena gerhana matahari ini juga kemarin sudah live ya, diliput berbagai macam media. Serambi juga kita turunkan dengan foto yang cantik sekali. Di Aceh kita lihat, ya. Walaupun kita hanya menyaksikan sabit ya, tidak total seperti di tempat lain. Nah, khusus dengan sidak di rutan kaju, ya. Nah itu juga tidak kalah lebih heboh ya, lebih besar juga beritanya, karena semalam sebelumnya juga ada sidak yang sama di LP yang lain, misalkan di yang LP Banda Aceh di sini. Nah, luar biasa temuan-temuannya, Bung Dosi ya, di sidak malam itu. Kita bisa lihat seperti yang diberitakan di Serambi, ada ditemukan 45 handphone ya. Kemudian ada dua replika AK-47. Ini luar biasa. Replika AK-47 gitu. Ada di penjara. Replika ya, tapi bukan AK-nya. Tapi kan maksudnya itu untuk apa? Kalau nanti kemudian kita bisa menemukan follow up-nya replika itu kreativitas, bisa jadi itu menjadi lahan kreatif seseorang yang bisa dikembangkan. Tapi kemudian kita tidak tahu apakah itu nanti menjadi sarana untuk meneror sepertinya. Karena bentuknya pun hampir mirip kalau tidak dilihat lebih dekat ya, terbuat dari kayu seperti itu. Nah, ada beberapa temuan kenapa ini disidak di beberapa LP ini. Belakangan kita tahu meskipun di penjara, sebagian napi itu masih juga melakukan transaksi yang dilarang, misalnya narkoba juga masih ada di situ. Sidak-sidak beberapa waktu yang lalu jadi ditemukan rintingan ganja, sabu-sabu. Kan ini luar biasa, cukup aneh di dalam penjara kita temukan hal-hal yang demikian. Artinya harus ya tidak steril sebetulnya gitu. Nah ini kan persoalan di sini. Itu Bung Dosi. Makanya ini kita angkat lebih ke headline karena ini rentan lah kalau seperti ini. Oke, baik. Ini kan dalam beberapa hari terakhir juga setelah LP kelas 2A Banda Aceh disidak, kemudian rutan kaju juga. Informasi apa yang kita terima, Bung? Apa-apa saja selain ditemukan handphone seperti itu, ada replika kemarin di kelas 2A itu, apa saja yang kemudian kita dapatkan informasi? Iya, kita turunkan juga beberapa temuan yang seharusnya tidak ada di situ gitu kan. 2 pucuk replika AK-47, kemudian selembar bendera bintang bulan. Oh, ada juga? Iya, itu kan sampai hari ini masih jadi persoalan. Jangankan di dalam penjara, di luar saja itu masih bermasalah. Ini ditemukan di dalam. Kemudian juga ada kompor ya. Kemudian ada 16 buah kuali di penjara. Kemudian juga ada Magicom, rice cooker ya. Kemudian juga handphone. Nah ini yang paling bahaya itu ada alat peralatan seperti gunting, obeng. Nah itu kan peralatan apa namanya, benda-benda tajam yang berbahaya itu kan. Bisa saja dipakai oleh para napi itu untuk melakukan aksi-aksi kejahatan di dalam. Nah, seperti itu. Karena sesuai dengan peraturannya, ya lembaga pemasyarakatan tidak boleh ada benda-benda seperti itu, atau steril. Oke, terkait dengan LP ini kan tidak kali ini saja kita perbincangkan di Serambi FM, misalnya di Cakrawala Serambi FM, misalnya kita juga membahas terkait dengan pengelolaan LP yang carut-marut seperti ini. Ini sudah terjadi bahkan beberapa tahun terakhir, cenderung kemudian juga makin parah. Catatan kita juga kemudian Harian Serambi Indonesia beberapa waktu yang lalu juga mengeluarkan informasi terkait dengan carut-marutnya pengelolaan LP ini sendiri. Catatan Serambi terkait dengan hal ini seperti apa, Bung? Iya, seharusnya kan itu
tidak terjadi ya. Beberapa waktu lalu kita juga beritakan ada orang mencoba kabur gitu kan. Itu bukan orang biasa, bukan tahanan biasa. Bandar Sabu bisa. Nah itu kan luar biasa. Kemudian jual beli juga berlaku di dalam. Orang di penjara tetapi komunikasinya bisa mengatur transaksi keluar gitu. Nah, handphone sendiri kan tidak boleh di dalam penjara, tapi ini kan dibuktikan dengan sidak kemarin puluhan ya handphone yang disita. Artinya walaupun misal kalau dia tahanan narkoba atau sabu-sabu, walaupun dia di dalam, bisa jadi dia masih tetap melakukan transaksi melalui komunikasi dari dalam. Uang kan tetap mengalir berarti kalau begitu. Nah ini karena berulang kali terjadi di lembaga pemasyarakatan kayak gitu, ini kan sesuai arahan dengan Kemenkumham di kementerian ya di Jakarta untuk sidak di seluruh Indonesia termasuk di Aceh. Kita berharap sidak ini bukan hanya gedebek ya selesai begitu saja besok aman lagi, tapi ya betul-betul orang yang keluar masuk penjara itu betul-betul harus steril. Jangan sampai kemudian ditemukan lagi misal selip peralatan di bawah makanan misalkan, atau obeng di bawah makanan segala macam. Ya ini yang kita harus dorong agar ya jangan sekali itu saja. Kewaspadaan itu yang harus mulai jangan-jangan nanti begini. Fisiknya di penjara, tapi transaksi bisnis di luarnya tetap aja berjalan gitu. Jiwanya di luar. Jiwanya di luar, kan lebih berbahaya seperti itu. Ini mengerikan. Ini bayangan saya malah seperti film-film Hollywood seperti itu ya. Betul. Ini gambarannya seperti itu. Tapi ini benar-benar kejadiannya seperti ini. Ya, tapi buktinya kan ada gitu, yang disita itu ada. Gitu. Tapi kan sudah berjalan cukup lama sebetulnya itu. Nah, apakah ini petugas tidak tahu? Nah, ini cobalah kita ini kan. Nah, ini kan sudah berkali-kali kejadian seperti ini, Bung. Napi kabur misalnya, ditemukan ganja, narkoba, benda-benda tajam, handphone dan segala macam. Ini kan sudah sering terjadi. Yang paling meresahkan itu adalah napi kabur, kemudian juga Kepala LP tidak mengetahui apa-apa terkait dengan napi kabur ini sendiri menurutnya gitu. Kemudian juga Kemenkumham Aceh kemudian melakukan tindakan dengan mengganti Kepala LP dan segala macam, tapi belum juga berhasil, malah cenderung ya kemudian makin parah. Anda lihat bahwa Kemenkumham Aceh serius untuk menangani hal ini? Ya kalau melihat dari pergantian kita melihat ya serius, tapi kita tidak tahu apakah itu mau diganti karena ketidakberdayaan. Karena beberapa waktu yang lalu misal ketika pergantian kepala LP bersangkutan, kalapas bersangkutan, justru kita mendapatkan informasi saking ketatnya kepala lapas yang bersangkutan malah diganti kemudian dengan berbagai alasan itu yang kejadian beberapa waktu yang lalu gitu. Walaupun disebutkan di situ perpindahan tugas seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini serius ya, karena kalau tidak ya seperti mengamankan pelaku kejahatan yang dia berbuat kejahatan mengendalikan dari dalam penjara. Yang luar biasa, berbahaya sebetulnya. Baik, ini semakin menarik ketika pembaca juga membaca detail terkait dengan informasi sidak di Rutan Kaju dan juga kelas 2A ini sendiri. Bung Arief, terima kasih atas waktunya berbincang-bincang di Serambi Topik hari ini. Demikian perbincangan kami bersama redaktur multimedia Harian Serambi Indonesia, serambinews.com. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.